Bab 791 mengambil inisiatif. Wang Cuiping telah memutuskan memilih Ji Qingyan dari lubuk hatinya. Namun, putranya sudah membawa orang baru kembali. Jika dia tidak memberinya angpau, itu akan menjadi tamparan di wajah putranya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah makan malam, Lin Yi tinggal di panti asuhan sebentar sebelum pergi bersama Zhang Xiaoyu. Ketika dia pergi, dia bahkan membawa pergi mobil van panti asuhan itu. "Saudara Lin, aku ingin memberitahumu sesuatu," kata Zhang Xiaoyu. "Apa itu? Bukankah kamu pergi ke toilet ketika kita hendak pergi setelah makan malam? Dan, lalu bibi memberiku angpau berisi 500 yuan. Hah? Kau yang mengambilnya?" "Ya. Awalnya aku tidak mau, tapi bibi terlalu antusias dan aku tidak bisa menolaknya." Lin Yi terdiam sejenak. Mengapa dia harus membayar ketika melihat seorang wanita? Ini sungguh keterlaluan. "Selamat atas perawatan yang diberikan kepada menantu perempuanmu." "Haha, benarkah? Kalau begitu, kurasa arti 500 yuan ini berbeda," kata Zhang Xiaoyu sambil tertawa. "Kalau begitu aku harus membeli sesuatu untuk membalas hadiah bibi." "Ayo, bangun. Ini bukan tugasmu." "Iya, biarkan aku bahagia sebentar," kata Zhang Xiaoyu dengan gembira. Tentu saja, malam harinya, mereka berdua menemukan hotel. Setelah beristirahat semalam, mereka berangkat ke Kabupaten Jinfeng keesokan harinya. Kabupaten Jinfeng berjarak lebih dari 40 km dari pusat kota. Termasuk waktu yang mereka habiskan dalam kemacetan lalu lintas di kota, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke sana. Mengikuti arahan Zhao Yali, Lin Yi melaju ke desa. Namun, pada musim ini, buah persik kuning di pohon sudah lama dipetik, sehingga mereka tidak dapat menikmati pemandangan indah bunga persik di sepanjang jalan. Mereka kemudian berkendara ke kota Shuanghong, sebuah kota di Kabupaten Jinfeng. Disinilah buah persik kuning paling umum ditanam. Sesampainya di kota Shuanghong, Lin Yi menyadari bahwa tempat ini sedikit lebih makmur daripada kota Beiqiao, tetapi juga sangat terbatas. Tanda-tanda dapat dilihat di seluruh jalan kota, semuanya memuat pesan yang serupa. Persik kuning grosir berkualitas tinggi dengan harga murah. Bahkan banyak pula yang berjaga di depan papan nama itu sambil menghisap rokok di mulutnya, berharap ada pembeli yang datang. "Saudara Lin, lihat betapa tertekannya orang-orang ini. Sekali lihat saja, Anda bisa tahu bahwa penjualannya tidak terlalu bagus," kata Zhang Xiaoyu di dalam mobil. Sudah larut malam, dan mereka masih belum bisa menjual buah-buahan. Tentu saja mereka akan cemas. Lin Yi membuka sabuk pengamannya. "Ayo turun dan lihat." Setelah memarkir mobil di samping, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu berjalan menuju pria parubaya yang tidak jauh darinya. "Saudaraku, berapa harga satu kati buah persik kuning yang kamu jual?" Zhang Xiaoyu mencondongkan tubuhnya dan bertanya. "Kami tidak menjualnya satuan. Kami hanya menjualnya secara grosir," kata pria parubaya itu. "Jika Anda membeli lebih dari 100 kati, harganya 3 yuan dan 80 sen per kati." Karena mereka sudah melakukan riset sebelumnya, mereka berdua merasa harganya lumayan. Meskipun tidak terlalu murah, harganya juga tidak terlalu mahal. "Berapa kati total yang dimiliki keluargamu?" "Bagaimana kualitasnya?" tanya Zhang Xiaoyu. "Kualitasnya tidak masalah. Semuanya disimpan di gudang. Ada sekitar 10.000 kati. Kalau kamu bisa beli semuanya, aku bisa kasih harga lebih murah." Zhang Xiaoyu mengangguk. Ia merasa harganya sudah pas, jadi ia menarik Lin Yi ke samping. "Kak Lin, yuk kita cari-cari di toko lain. Kalau beli lebih banyak, harganya bisa lebih murah lagi. Ini siaran langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Selama harganya pas, tidak perlu lagi menurunkan harga." "Tidak masalah." "Benar. Sekalipun kita tidak untung, kita tetap akan menikmati harga grosir yang lebih rendah. Itulah yang kupikirkan. Lagi pula, kita di sini untuk membantu. Jangan sampai mereka rugi. Baiklah, mari kita pergi ke toko lainnya dan bertanya." "Oke." Pada jam berikutnya, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu berjalan-jalan di sekitar kota. Mereka segera menyadari bahwa semua orang menjual buah-buahan dengan harga yang hampir sama. Kalaupun ada toko yang lebih murah, harganya paling murah 5-10 sen, selisihnya tidak sebesar yang mereka bayangkan. Setelah memahami pasar, mereka berdua kembali ke mobil. "Saudara Lin, kita sudah tahu detailnya. Kalau kita beli dalam jumlah besar, saya rasa harganya bisa turun jadi kurang dari 3,5 yuan. Harga segitu bisa mereka terima. Tapi seperti katamu, kita seharusnya tidak menurunkan harga sejak awal. Kalau tidak, kita tidak akan ada gunanya datang kali ini. Saya rasa harganya juga pas." Lin Yi memegang ponselnya.
Saya akan menelepon dan menghubungi produsen di hulu. Dengan itu, Lin Yi memanggil Wu Zhaoyou. Sekretaris Wu, apakah Anda sibuk akhir-akhir ini? Zhang Xiaoyu terdiam saat mendengar bagaimana Lin Yi menyapanya. Hubungan ketuhanan macam apa yang dimiliki saudara Lin? Dia benar-benar kenal sekretarisnya. Akhir-akhir ini aku tidak terlalu sibuk. Aku cuma kepikiran mau ke Zonghai buat minum-minum sama kamu biar bisa ngobrol. Tidak perlu pergi ke Zonghai. Aku di Yangcheng. Benarkah? Kamu di mana? Aku akan mencarimu sekarang, kata Wu Zhaoyou antusias. Bos Lin, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan datang? Itu adalah keputusan di menit-menit terakhir, jadi aku tidak ingin merepotkanmu. Jika kamu meneleponku sekarang, kamu pasti sedang memikirkan sesuatu, kata Wu Zhaoyou sambil tersenyum. Baru-baru ini, ada siaran langsung yang bertujuan untuk membantu para petani. Ini adalah salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Jinfeng di Yangcheng membudidayakan buah persik untuk mencari nafkah. Saya ingin mengolah buah-buahan ini dan menjadikannya makanan kaleng. Kemudian, saya akan menjualnya di siaran langsung sebagai barang promosi. Benarkah? Ini berita bagus. Presiden Lin, terima kasih banyak. Itulah yang seharusnya kulakukan. Kau tak perlu bersikap begitu sopan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita makan bersama dan membahas masalah ini? Tidak perlu terburu-buru untuk makan. Saya sedang berada di kota Shuanghong di Kabupaten Jinfeng. Saya rasa harga yang ditawarkan penduduk setempat cukup baik. Sekarang, saya perlu mencari pabrik pengalengan yang terpercaya. Sekretaris Wu, bisakah Anda membantu saya menghubungi orang-orang ini? Itu bukan masalah. Aku akan membantumu menghubungi mereka sekarang. Aku akan meminta mereka menghubungimu nanti, kata Wu Zhaoyou. Kamu berbuat baik untuk Yangcheng kita. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Terima kasih, Sekretaris Wu. Setelah menutup telepon Wu Zhaoyou, Lin Yi memikirkannya lagi dan merasa bahwa sisanya bisa ditangani selangkah demi selangkah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dentang, dentang, dentang. Saat Lin Yi tengah memikirkan hal ini, dia mendengar seseorang mengetuk jendela mobil. Di luar berdiri sepasang suami istri setengah baya mengenakan jubah biru biasa, menatapnya penuh harap. Lin Yi menurunkan kaca jendela. Kakak, ada apa? Anak muda, ku dengar kau ingin membeli buah persik kuning. Mau datang ke rumah kami untuk melihatnya. Harganya dijamin murah. Mendengar ini, keduanya saling memandang. Zhang Xiaoyu tanpa sadar bertanya. Berapa yang kau bayar untuk 1 kati? Kalau beli 100 kati, harganya 2,8 yuan. Kalau beli lebih banyak, harganya lebih murah. Harga ini mengejutkan Zhang Xiaoyu. Di sisi lain, Lin Yi sangat tenang. Sebelumnya, saat ia membuka usaha restoran dan pergi ke pasar untuk membeli barang, ia pernah mengalami kerugian besar setelah tertipu. Tidak ada barang bagus yang dijual semurah ini. Lagi pula, mereka sudah berinisiatif datang mencarinya, jadi pasti ada yang mencurigakan. Tidak perlu main-main seperti ini. Membosankan sekali. Bab 792 harga yang tak terduga. Anak muda, apa yang kau bicarakan? Bukankah kau ingin membeli buah persik kuning? Kami di sini untuk menjualnya kepadamu. Kenapa kau bilang kami sedang bermain trik? Kamu mungkin menjualnya semurah itu karena kamu ingin menjual barang palsu, kata Lin Yi santai. Aku pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Jujur saja. Kalau kau bilang begitu, kau benar-benar bersalah pada kami. Kau boleh memetik buah persik kami satu persatu. Ambil saja yang kau suka. Kalau ada yang jelek, kembalikan padaku. Kata-kata ini membuat Lin Yi tertarik. Kalau mereka tidak punya rasa percaya diri, mereka mungkin tidak akan berani mengatakannya. Kak Lin, buah persik yang dijual keluarga mereka jauh lebih murah daripada yang lain. Karena kita sudah di sini, bagaimana kalau kita ke sana dan melihatnya, kata Zhang Xiaoyu. Ayo pergi dan lihat. Mereka dipimpin oleh pasangan parubaya itu selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di sebuah gudang besar. Suhu di gudang sangat rendah, sehingga sempurna untuk menjaga makanan tetap segar. Ditambah lagi dengan efek beberapa bahan pengawet, hal itu dapat meningkatkan masa simpan buah persik kuning secara signifikan. Namun, ini bukan berarti mereka bisa menyimpannya selamanya. Mereka harus menjualnya sesegera mungkin. Masuk dan lihatlah. Semua buah persik kami disimpan di dalam. Tidak ada satupun yang busuk. Zhang Xiaoyu melangkah maju untuk melihatnya. Kualitasnya memang lumayan. Namun, ia memahami kekhawatiran Lin Yi. Seperti kata pepatah, tidak ada makan siang gratis. Orang lain menjualnya dengan harga semahal itu, tetapi mereka menjualnya jauh lebih murah. Jika tidak ada alasan lain, tidak akan ada yang percaya.
Tidak akan ada yang menolak uang mudah. Apakah kamu yakin semua buah persiknya baik-baik saja? Silakan periksa. Kalau ada yang busuk, kamu bisa balik dan pergi. Zhang Xiaoyu tidak percaya dan benar-benar mengeluarkan sebuah kotak. Ia membolak-baliknya dan mendapati bahwa tidak ada masalah sama sekali. Kemudian, dia secara acak memilih kotak lain dan membolak-baliknya lagi untuk memastikan tidak ada yang salah dengan kotak itu. Nona, jangan asal membaliknya. Cobalah satu, kata wanita parubaya itu dengan antusias. Zhang Xiaoyu jujur dan tidak terlalu peduli. Ia mengambil satu dan menggigitnya. Setelah mencicipinya, matanya berbinar. Kak Lin, buah persik ini manis sekali. Coba deh. Lin Yi tidak mencobanya. Dari rangkaian percakapan ini, ia tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang dijual keluarga mereka. Namun, sungguh membingungkan bahwa barang yang sama dijual dengan harga sangat murah. Barang-barang keluargamu tidak ada bedanya dengan milik orang lain. Kenapa dijual murah sekali? Sudah lama sejak saya memetik buah persik ini. Kalau tidak dijual sekarang, saya akan kehilangan segalanya. Saya tidak punya pilihan, kata wanita parubaya itu dengan penuh penyesalan. Tapi bukankah keluarga lain juga begitu? Mereka menjualnya lebih mahal darimu. Orang-orang itu keras kepala, aku tidak akan mengikuti jalan mereka. Wanita parubaya itu berkata, kalau kamu mau beli, aku bisa bantu hubungi truk, tapi kamu harus tanggung sendiri biaya angkutnya karena kalau enggak, aku enggak bisa ngasih banyak uang. Lin Yi tidak peduli dengan uang, jadi tidak menjadi masalah berapa harga yang dijual wanita parubaya itu. Hanya saja masalah ini menarik. Seluruh desa menjual buah-buahan mereka seharga 3,8 yuan, tetapi buahnya dijual 1 yuan lebih murah. Dia merasa ada yang tidak beres. Liu Laur, ada apa dengan keluargamu? Semua orang menjual seharga 3,80 yuan, tapi kamu menjualnya seharga 2,80 yuan. Apa kamu sengaja melawan semua orang? Sebelum Lin Yi sempat bereaksi, dia melihat lebih dari 10 orang bergegas masuk ke gudang. Dia menatap pasangan setengah baya itu dengan marah, seolah-olah dia menginginkan mereka. Dilihat dari pakaian mereka, mereka seharusnya berasal dari kota. Berapapun harga jualnya, itu urusanku. Ini bukan urusanmu. Tak seorang pun bisa mengendalikan ini. Wanita parubaya itu meletakkan tangannya di pinggang. Auranya sama sekali tidak lemah, dan ia tampak seperti sedang berdebat dengan sekelompok cendekiawan. Tapi kalau kamu begini, bukankah mereka akan lebih suka hargamu? Bagaimana kita bisa menjual sisa buah persik kuning di desa nanti? Itu bukan urusanku. Lagi pula, aku cuma jual 2,80 yuan. Jangan ngomong sembarangan di sini. Baiklah, baiklah. Semuanya, berhenti berdebat. Orang yang berbicara adalah suami wanita parubaya itu. Harga yang mereka tawarkan 2,1 yuan. Kalau kamu mau jual 3,8 yuan, mereka pasti tidak akan mau. Lagi pula, 10 hari lagi, buah persik ini akan membusuk. Kita tidak bisa membuang-buang waktu mengurusnya. Kalau kamu bisa menjualnya, ya jual saja. Sekalipun busuk, kita tidak bisa menjualnya kepada orang-orang itu. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan buah persiknya, merekalah yang akan menderita pada akhirnya. Kita lihat saja siapa yang akan mundur duluan. Kalau kita nggak bisa jual barang-barang kita, apa yang akan kita makan dan minum tahun ini? Mereka punya banyak uang. Kalaupun mereka nggak bisa beli buah-buahan kita dengan harga bagus, penghasilan mereka cuma akan berkurang. Di sisi lain, apa yang akan terjadi pada kita nanti? Sekalipun kita dirugikan, kita tidak boleh membiarkan mereka menindas kita. Kalian bodoh. Jangan ganggu aku. Anakku masih menunggu uang untuk membayar uang kuliahnya. Pokoknya, kita jual yang ini dulu, kata wanita parubaya itu. Baiklah, baiklah, semuanya, berhenti berdebat. Lin Yi menggaruk telinganya. Kami di sini untuk membeli buah-buahan kalian. Aku juga ingin menggunakan hasil panen kalian untuk menghasilkan uang, jadi aku akan mengambil sebanyak yang kalian punya. Kita akan membelinya dengan harga 3,50 yuan. Seharusnya itu harga ideal kalian, kan? Mendengar ini, penduduk kota Suanghong tercengang. Jelas masih ada ruang untuk negosiasi, tetapi dia benar-benar berhenti di sini. Kamu mau bayar 3,50 untuk buah persik ini? Lin Yi mengangguk. Kami ini penyiar langsung, kami berencana membuat siaran langsung kesejahteraan masyarakat untuk para petani. Kami datang setelah mengetahui situasi kalian, karena kalian semua petani, kami pasti tidak bisa membiarkan kalian rugi. Lagi pula, kami rasa 3,5 yuan adalah harga yang pantas. Kalau kalian setuju, saya akan ambil semua buah persik ini. Perkataan Lin Yi mengejutkan semua orang. Setelah beberapa detik, mereka tersenyum dan memandang Lin Yi seolah-olah dia adalah penyelamat mereka.
Kapan kamu akan mengirim seseorang untuk mengambilnya? Semua buah persik kami disimpan di gudang. Jangan khawatir. Nanti aku atur seseorang untuk mengerjakannya. Kembalilah dan persiapkan dulu. Kalau sudah waktunya, kita hitung per kati. Aku akan menghitungnya langsung untukmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Kita akan kembali dan bersiap sekarang. Masalah ini sudah dikonfirmasi. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu sekarang. Kita bayar dan antar sekaligus. Buat apa aku ingkar janji? Aku kan gak bilang aku berutang uang padamu. Semua orang setuju dengan kata-kata Lin Yi. Jika dia berani bermain trik, mereka tidak akan menjualnya kepadanya. Tidak ada risiko di pihak mereka. Sekian dulu. Kalian kembali dan bersiap dulu. Aku akan membawa orang-orangku besok. Kita akan membayar dan menukar barangnya sekaligus. Tentu saja. Karena dia tidak pernah berpikir untuk mengambil untung dari hal ini, persoalannya berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Setelah menyelesaikan segalanya, Lin Yi dan Zhang Xiaoyu berkendara kembali ke Yangcheng. Saudara Lin, saya baru saja memperkirakan berat total buah persik yang mereka panen sekitar 2,1 juta kati. Setelah dikurangi berat inti buah persik, beratnya sekitar 2 juta kati. Dengan perhitungan 500 gram dalam satu kaleng, kita akan mendapatkan sekitar 2 juta kaleng. Bagaimana kalau buah-buah itu tidak bisa dijual? Kalau tidak bisa dijual, kami bisa menanggung sendiri biayanya. Paling banyak 20 juta yuan. Membawanya kembali dan membagikannya kepada karyawan juga bukan ide yang buruk. Singkatnya, ini bukan masalah. Kakak Lin, kamu sungguh mengesankan. Gadis-gadis lainnya mengatakan hal yang sama. Tapi mereka mungkin sedang membicarakan hal lain. Bab 793 ini terlalu sulit untuk saudara Topeng. Menggoda di siang bolong. Kalian anak muda makin parah setiap tahunnya. Tapi kamu juga merayu. Kurasa itu juga benar. Mereka berdua mengobrol dan tertawa saat kembali ke Yangcheng. Kemudian, Lin Yi membawa Zhang Xiaoyu menemui Wu Zhaoyou. Dalam perjalanan pulang, Wu Zhaoyou telah memberitahu Lin Yi bahwa dia telah menghubungi produsen hulu yang sekarang ingin dia bertemu dengan mereka. Lin Yi dan Zhang Xiaoyu bekerja tanpa henti sepanjang hari. Menjelang sore, mereka akhirnya menyelesaikan tahap awal proyek. Ketika mereka kembali ke hotel malam itu, mereka berdua makan di restoran prasmanan. Saudara Lin, tadi, bos Ma dari pabrik pengalengan mengatakan bahwa jika kita menghitungnya 500 gram per kaleng dan memproduksi 2 juta kaleng, biaya pemrosesan per kaleng akan sekitar 1 yuan 1 sen, biaya pengirimannya sekitar 2 yuan, tetapi kita bisa mulai dengan 6 kaleng dan meningkatkannya sesuai kebutuhan. Jika kita melakukannya, biaya pengirimannya sekitar 4 yuan. Dengan perhitungan seperti ini, total biaya satu kaleng makanan kaleng akan menjadi sekitar 5 yuan, yang kemudian dapat dijual seharga 29 yuan untuk 6 kaleng. Harganya lumayan, cukup murah. Lin Yi sangat puas dengan harga ini. Ia merasa akan ada potensi keuntungan yang signifikan di sini. Kakak Lin, masih terlalu dini untuk bahagia. Apa maksudmu? Zhang Xiaoyu mengangkat bahu. Sebenarnya, harga kami tidak murah. Bukankah begitu? Penjual di platform e-commerce dan beberapa platform streaming menjual buah kalengan yang menggunakan buah beku lama. Harganya sekitar beberapa ratus yuan per ton. Lagi pula, pabrik pengolahannya semuanya bengkel kecil yang berhati hitam. Dengan kata lain, mereka memasarkannya sebagai buah kalengan yang sama persis, tetapi harganya tidak akan melebihi 2 yuan, kata Zhang Xiaoyu. Sumber-sumber hulu yang kami temukan semuanya sangat baik, jadi harganya tentu saja tinggi. Akibatnya, biaya kami meningkat. Streamer lain menjual makanan kaleng seperti ini dengan harga sekitar 19 yuan untuk 6 kaleng, jauh lebih murah daripada harga kami. Jika memang begitu, segalanya akan sedikit sulit, kata Lin Yi. Lin Yi tidak tahu banyak tentang e-commerce seperti Zhang Xiaoyu. Dia merasa bahwa air di sini lebih dalam dari yang dia bayangkan. Memang, karena pengguna sangat sensitif terhadap harga. Sekalipun harganya 10 sen lebih mahal, itu akan memengaruhi permintaan mereka. Tidak ada cara lain. Karena kita membantu petani, kita tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Kalau tidak, siaran langsung ini tidak akan ada artinya. Kalau begitu, kita harus mengambil jalur kualitas. Besok saya akan mulai siaran langsung dan merekam proses akuisisi dan produksinya. Saya yakin akan banyak orang yang bersedia membayar untuk kualitasnya. Oke. Lin Yi mengangguk. Aku akan pergi bersamamu besok, lalu kembali ke Zonghai. Aku masih punya banyak urusan di sana. Kamu bisa mengurus semuanya di sini. Selain itu, rekan-rekan saya akan bertanggung jawab atas produk-produk lain untuk siaran langsung. Nanti kalau sudah waktunya,
saya akan meminta mereka menghubungi Anda. Anda tinggal koordinasikan saja masalah ini dengan mereka. Kenapa aku merasa seperti dititipkan hidup pada seorang yatim piatu? Apa dia akan menyerahkan semua kekuasaannya kepadaku? Ini pertama kalinya aku menjadi pemimpin. Aku agak bersemangat. Kau bahkan bisa menciptakan kata-kata seperti mempercayakan hidupmu pada seorang yatim piatu. Aku benar-benar ingin memecahkan kepalamu dan melihat isinya. Anak yatim piatu semuanya pintar, hoho. Keesokan paginya, mereka berdua bangun sangat pagi. Karena dia sudah membuat janji dengan penanggung jawab pabrik pengalengan untuk berkumpul di kota Suanghong pukul 9, tidak baik jika dia terlambat. Selain itu, Lin Yi juga menghubungi pihak bank dan membawa sejumlah besar uang untuk melunasi tagihan. Setibanya di kota merah Suanghong, mereka menyadari banyak orang berkumpul di pintu masuk kota, dan lebih dari 10 truk tampak bersiap memuat barang. Presiden Lin, Nona Zhang, Anda di sini. Orang yang berbicara berusia 40-an. Ia mengenakan jaket biru tua. Ketika melihat Lin Yi dan Zhang Xiaoyu datang, ia berinisiatif untuk menyapa mereka. Nama pria itu adalah Zhu Juncai. Ia adalah direktur pabrik pengalengan dinasti. Pabrik pengalengan dinasti adalah pabrik yang sangat terkenal dan dikenal di seluruh negeri. Maaf saya terlambat, Lin Yi tersenyum. Presiden Lin, Anda terlalu sopan. Kita jelas datang lebih awal. Kurasa sudah hampir siap. Ayo kita mulai. Kita coba selesaikan secepat mungkin, lalu mulai produksi. Oke. Ayo mulai sekarang. Akuisisi dimulai dengan sangat cepat. Semuanya dilakukan sesuai prosedur. Zhang Xiaoyu memegang ponselnya dan melakukan siaran langsung. Ia mencoba merekam kejadian sebenarnya dan meyakinkan netizen bahwa kualitas barang yang dibelinya lebih baik daripada yang lain. Pada saat yang sama, 4 mobil van dan sebuah BMW seri 7 berwarna hitam sedang mendekati kota Suanghong dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa-apaan ini? Beraninya mereka mencuri bisnis kita. Orang yang berbicara sedang duduk di kursi penumpang mobil BMW. Dia berusia 30-an, dengan sebatang rokok di tangan dan tato di lengannya. Dia tampak seperti ingin memakan seseorang. Nama pria itu Si Jianqiang. Perusahaannya bergerak di bidang pengolahan buah-buahan. Awalnya, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan penduduk kota Suanghong, lalu mengambil kembali semua buah-buahan dengan harga murah dan meminta kredit kepada saudara iparnya. Namun, dia tidak menduga akan dicegat. Kurasa mereka dari Zonghai. Kudengar mereka dua streamer. Mereka mengambil semua buahnya dan ingin mengawetkannya untuk dijual di siaran langsung mereka. Orang yang berbicara adalah sopir dan asisten Si Jianqiang. Sial, bahkan seorang streamer berani bersikap sombong seperti itu. Streamer zaman sekarang memang seperti ini. Mereka berani melakukan apapun sesuka hati mereka. Cepat dan pergi. Aku mau lihat seperti apa dua orang yang mencuri bisnisku itu. Sialan, mereka benar-benar tidak ingin hidup lagi. Sekitar 20 menit kemudian, Si Jianqiang berkendara ke kota Suanghong bersama anak buahnya. Melihat situasi akuisisi sedang berlangsung, amarah Si Jianqiang membuncah. Keluar dari mobil bersamaku. Atas perintah Si Jianqiang, orang-orang di keempat mobil semuanya bergegas turun dan berteriak. Hentikan, kalian semua. Siapa suruh kalian mengumpulkan barang-barang di sini? Omelan Si Jianqiang membuat yang lain berhenti. Mereka menatap orang-orang di depan mereka dengan ketakutan dan gentar. Melihat orang-orang yang tiba-tiba ini, orang-orang dalam siaran langsung juga mengubah fokus mereka. Xiaoyu, ada apa? Kamu seharusnya datang ke sini hanya untuk memetik buah. Kenapa ada orang di sini yang mau cari masalah? Orang-orang ini tampak garang. Mereka sepertinya preman lokal. Apa kau dan kakak bertopeng akan berada dalam bahaya? Melihat orang-orang ini, Zhang Xiaoyu juga tercengang. Mereka tampaknya tidak memprovokasi siapapun saat membeli barang-barang ini. Dari mana orang-orang ini berasal? Semuanya, jangan khawatir. Kalian semua tahu betapa terampilnya saudara topeng. Kalau mereka di sini untuk membuat masalah, saudara topeng tidak akan takut pada mereka. Kita tahu bahwa saudara topeng sangat hebat dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi seekor harimau tidak bisa mengalahkan sekawanan serigala. Ada begitu banyak orang di pihak lawan. Jika kau benar-benar bertarung, kau pasti bukan tandingan mereka. Tepat sekali. Dia juga punya beban sepertimu. Ini terlalu berat untuk saudara topeng. Bab 794. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Sial, kalian terlalu jahat. Kenapa kalian selalu mencari cara untuk mengejekku? Karena kamu memang sangat lemah, haha. Zhang Xiaoyu tidak peduli dengan ejekan di ruang siaran langsung. Lagi pula, dia tidak takut. Dia hanya sedikit bingung. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba muncul?
Lin Yi yang sedang mengobrol dengan Ji Qingyan di dalam mobil, melihat situasi di luar dan membuka pintu mobil untuk keluar. Saya yang beli. Kamu keberatan? Si Jianqiang mengamati Lin Yi, tidak adakah yang memberitahumu bahwa kami menyukai barang-barang di kota Suanghong dan tidak ada orang lain yang diizinkan mengambilnya? Pada saat ini, wanita parubaya yang kemarin mengatakan ingin menjual buah persik kuning Lin Yi dengan harga murah menariknya ke samping. Anak muda, jangan gegabah. Mereka memang datang ke kota untuk mengambil buah persik kuning sebelum ini, tapi harganya terlalu rendah, jadi kami tidak setuju. Jadi, itulah mereka. Lin Yi tersenyum. Orang-orang ini tampaknya sangat berkuasa, dan mereka semua tidak masuk akal. Jangan gegabah. Jelaskan semuanya kepada mereka dengan jelas. Jika tidak berhasil, hubungi polisi. Mereka banyak sekali. Jika mereka melawan, kalian pasti akan menderita. Tidak perlu khawatir. Kalian pergi saja dan bantu timbang buah-buahannya. Aku yang mengurusnya. Anak muda, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Kenyataannya, penduduk desa tidak khawatir dengan keselamatan Lin Yi. Yang penting kalau dia terluka, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandatangani untuk mendapatkan buahnya. Itulah perhatian utama mereka. Lin Yi menatap si Jianqiang. Kalian yang ingin menurunkan harga sebelum datang untuk mengumpulkan buah, kan? Kamu keren banget. Kamu tahu kita sudah tergila-gila pada benda ini, tapi kamu masih berani membelinya dengan harga tinggi. Siapa sih? Piap. Sebelum si Jianqiang selesai, Lin Yi menamparnya. Kamu ngomong sama siapa sih? Si Jianqiang tertegun oleh tamparan itu dan tidak dapat bereaksi sama sekali. Biasanya, dia sendiri yang menghajar orang lain. Hari ini, dia malah dihajar oleh Streamer kecil. Hal ini membuatnya agak bingung. Melihat kejadian ini, orang-orang yang ada di live streaming pun meledak. Sial, kakak topeng keren banget. Tamparan itu benar-benar memuaskan. Aku rasa orang ini tidak akan menyangka kalau kakak bertopeng akan begitu mudah tersinggung. Orang-orang ini sedang mencari mati. Saudara topeng bukan orang yang mudah marah. Melihat si Jianqiang yang berwajah garang dipukuli hingga jatuh ke tanah, semua penduduk desa Suanghong terkejut. Pria muda ini tampak berwibawa, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu pemarah. Kita sungguh tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Beberapa detik kemudian, si Jianqiang bereaksi. Kau mau mati, sialan. Beraninya kau menyerangku. Suara mendesing. Lin Yi menendang tubuh si Jianqiang hingga terpental. Ia memegangi dadanya dan tak bisa berdiri. Orang-orang yang dibawa si Jianqiang semuanya saling menatap dengan kaget. Dia datang ke sini hari ini untuk memberi mereka pelajaran. Sekarang, bahkan sebelum dia sempat bergerak, dia dihajar oleh Streamer kecil ini. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Cepat lakukan. Lebih dari 20 orang memperhatikan Lin Yi dengan penuh rasa ingin tahu, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Melihat para pengecut di depannya, Lin Yi tidak dapat menahan tawa. Sebaiknya kalian periksa diri baik-baik. Aku tidak bisa menjamin kalian bisa bangun lagi setelah aku menjatuhkan kalian ke tanah. Sial, kami banyak sekali. Apa kami takut padamu kalau sendirian? Semuanya, serang aku. Pemimpinnya adalah sopir si Jianqiang, dan dialah yang pertama kali bergegas. Aku suka orang sepertimu yang berotot tapi tidak punya otak. Aku bisa melawan 100 orang sepertimu sekaligus. Ini benar-benar menyebalkan, ah. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, ia menjerit. Ia ditendang keluar oleh Lin Yi dan jatuh tersungkur ke tanah, hampir muntah darah. Ayo kita lanjutkan, siapa selanjutnya, kata Lin Yi lemah. Kali ini, orang-orang yang dibawa si Jianqiang tidak berani bertindak gegabah. Dia bisa menjatuhkan seseorang hanya dengan satu tendangan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, siapa yang berani melawannya? Apa yang kalian semua berdiri di sana? Apakah kalian menggunakan mata kalian untuk menyerang, kata Lin Yi. Sekelompok orang itu gemetar dan mundur di depan si Jianqiang. Saudara Qiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo kita hajar dia. Apa kau masih butuh aku mengajarimu? Tapi orang ini terlalu terampil. Kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kenapa kalian tidak menyerang bersama-sama? Kalau kalian menyerang satu persatu, kalian jelas bukan tandingannya. Perkataan si Jianqiang meningkatkan kepercayaan diri kelompok yang berjumlah lebih dari 20 orang. Mereka yakin bahwa seekor harimau tidak akan sanggup menghadapi sekawanan serigala. Selama semua orang menyerang bersama dan tidak memberinya kesempatan untuk membalas, mereka bisa mengalahkannya. Lin Yi menggali telinganya dengan tidak sabar dan berjalan selangkah demi selangkah. Namun, tidak ada satupun bawahan si Jianqiang yang berani menyerang.
Jantung mereka berdebar kencang dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Aura tak kasat mata yang terpancar dari tubuh Lin Yi telah mencekik mereka. Mereka bahkan secara tidak sadar menjauhinya, tidak berani terlalu dekat. Lin Yi membungkuk dan menepuk wajah si Jianqiang. Kalau kau masih mau hidup 2 hari lagi, bawa saja kelompok pengecutmu itu dan pergilah. Kau benar-benar bukan tandinganku. Si Jianqiang masih tidak yakin. Lin Yi tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan menamparnya lagi. Pukulan itu membuat separuh giginya copot, bahkan rahang bawahnya pun bengkok. Apakah kamu akan terus bertarung atau tidak? Lin Yi berkata sambil tersenyum tipis. Tidak, aku tidak berani lagi. Kalau nggak berani, kenapa masih di sini? Apa kamu lagi nunggu aku traktir makan? Tidak, tidak, aku pergi sekarang. Terhuyung-huyung, si Jianqiang menutupi wajahnya yang tampak sekarat dan membawa bawahannya ke dalam mobil. Kemudian, mereka meninggalkan kota Suanghong dengan sedih. Baiklah, mari kita lanjutkan prosesnya. Melihat Lin Yi telah berhadapan dengan si Jianqiang dalam beberapa gerakan, penduduk desa Suanghong menjadi lebih tertib dan efisien. Kak Lin, siaran langsungmu meledak. Banyak penonton wanita bilang mereka ingin menikah dan punya anak denganmu. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Lin Yi tersenyum dan menepuk bahu Zhang Xiaoyu. Aku akan kembali ke Songhai dulu. Kau yang akan bertanggung jawab di sini. Kalau kau bertemu orang seperti itu lagi, menjauhlah dan pastikan kau tidak terluka. Setelah itu, aku akan membelamu. Ya, saya mengerti, Saudara Lin. Setelah beberapa instruksi tambahan, Lin Yi mengambil penerbangan sore kembali ke Songhai dan menjemput Ji Qingyan dari tempat kerja. Kalian tidak akan melakukan siaran langsung kesejahteraan masyarakat beberapa hari lagi. Bagaimana persiapannya? Tanya Ji Qingyan saat makan malam. Semuanya berjalan selangkah demi selangkah. Seharusnya tidak ada masalah besar. Ji Qingyan memegang pipinya dengan satu tangan dan tersenyum pada Lin Yi. Ada yang bisa saya bantu. Misalnya, kamu mau saya berdiri di belakang sambil streaming. Apakah kamu menyarankan untuk menjadi seorang gadis panggung? Benar. Kalau begitu, aku bisa ganti pakai rok mini atau semacamnya. Mungkin akan sangat efektif kalau roknya sampai paha. Bab 795 tabrakan dimulai. Lin Yi menundukkan kepalanya, dan Ji Qingyan sengaja menggodanya dengan menyentuh kakinya. Saat mencapai pahanya, ia tampak berani dan menggoda. Lupakan saja. Lebih tepat meminta He Yuan untuk melakukan ini. Apa maksudmu? Apa kakiku tidak seindah kaki Yuan? Ini tidak ada hubungannya dengan penampilanmu. Pria mana yang akan membiarkan istrinya keluar dan memamerkan tubuhnya seperti ini? Ji Qingyan tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Cobalah hati babi ini. Aku mempelajari resep ini khusus untukmu. Ini mengisi kembali darah dan energi. Makanlah lebih banyak. Malam itu, Ji Qingyan sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia berinisiatif mencuci piring dan merapikan rumah, bahkan tanpa perlu bantuan Lin Yi. Kring kring kring. Lin Yi kembali ke ruang belajar dan hendak melakukan sesuatu yang serius ketika teleponnya berdering. Itu panggilan dari Wang Ran. Guru Lin, ada kabar buruk. Ada masalah dengan peralatan kami. Kami tidak bisa memproduksi barang lagi. Apa masalahnya? Lin Yi tidak segembira yang dibayangkannya. Ini sedikit mengejutkan, tetapi juga sesuai dengan harapan. Dia bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini pasti hasil kerja orang bernama Zhang Haiyong yang tidak menyerah dan kembali bermain trik. Jangan khawatir, kamu di mana? Tanya Lin Yi. Saya di pabrik. Saya sedang bersiap untuk menyelidiki masalah ini dan mengatur ulang produksi. Tunggu aku di pabrik. Aku akan ke sana dan melihatnya sekarang. Mengerti, Guru Lin. Setelah menutup telepon Wang Ran, Lin Yi mengganti pakaiannya. Sudah lewat jam 8 malam. Kamu masih perlu keluar. Ada sesuatu yang terjadi di pabrik. Aku harus mengurusnya. Setelah itu, Lin Yi melihat arlojinya. Aku akan kembali sekitar pukul 10. Kalau kamu lelah, tidurlah dulu. Kamu tidak perlu menungguku. Ji Qingyan berdiri di depan Lin Yi dan membantunya membetulkan kerah bajunya. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Ya. Lin Yi akhir-akhir ini sangat sibuk, dan Ji Qingyan sangat menyadari hal itu. Setelah beberapa patah kata nasihat, ia berdiri di halaman dan memperhatikan Lin Yi pergi. Saat itu sudah lewat pukul 8 malam, tetapi lalu lintas masih padat di jalan. Di kota metropolitan internasional seperti itu, semua orang masih sibuk bahkan pada saat ini. Ada yang bekerja keras mencari nafkah, sementara yang lain asyik bermain-main dengan orang lain. Singkatnya, tak ada yang menganggur. 40 menit kemudian, Lin Yi berkendara ke Tonghua Electronics.
Melihat itu adalah mobil Lin Yi, penjaga itu berinisiatif membuka pintu dan mempersilakan mobil Lin Yi masuk. Namun, Lin Yi berhenti di pintu masuk bengkel. Saat ini, selain Wang Ran dan beberapa tulang punggung teknis Longxin, ada lebih dari 20 pekerja biasa di sini. Mereka semua baru direkrut. Melihat Lin Yi masuk, Wang Ran dan yang lainnya menghampirinya. "Ada apa?" tanya Lin Yi. "Siang harinya, semuanya baik-baik saja. Tadi, ketika kami sedang bersiap untuk uji coba produksi, kami tiba-tiba menyadari ada masalah dengan mesin las reflux. Setelah kami periksa semuanya, ternyata mesin film tetes dan mesin tempel juga mengalami masalah yang sama. Lagi pula, saya dengar dari kepala bagian produksi bahwa masalah seperti itu sepertinya sangat sulit diatasi. Kemungkinan besar kami harus membeli peralatan baru. Tadi kamu bilang peralatannya masih bagus waktu kamu periksa tadi siang, jadi berarti tiba-tiba rusak tadi. Lagi pula, ada masalah serupa dengan mesin las reflux, mesin film tetes, dan mesin tempel, kan?" "Ya," kata Wang Ran, "kami juga aktif mengambil foto untuk menyelidiki akar penyebabnya, tapi kami belum menemukannya." Lin Yi bertanya tanpa ekspresi, "Siapa yang menemukan masalah ini?" "Itu adalah Guru Huo." Wang Ran memberi jalan bagi seorang pria parubaya di belakangnya. "Halo, Presiden Lin. Saya manajer pabrik baru yang direkrut oleh Tonghua Electronics. Nama saya Huo Zilin. Sebelumnya, saya adalah direktur bengkel di Honghai Technology." Lin Yi mengangguk. Sebagai pabrik terbesar di dunia, seorang direktur bengkel yang direkrut dari sana tentu saja memiliki keterampilan alami. Ia memang memenuhi syarat untuk menjadi direktur Tonghua Electronics. "Apakah kamu punya rencana sekarang?" tanya Lin Yi. "Sebenarnya, semua peralatan di depan kita bisa diperbaiki, tetapi biaya perbaikannya relatif tinggi. Selain itu, setelah diperbaiki, masa pakainya akan berkurang. Inilah kelemahan utama pendekatan ini," kata Huo Zilin. "Pilihan selanjutnya adalah membeli peralatan baru. Ini akan memastikan efisiensi, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya." "Tuan Huo, menurut Anda apa penyebab peralatan itu tiba-tiba rusak?" "Sulit untuk mengatakannya," kata Huo Zilin. "Kemungkinan besar catu daya piezoelektrik tidak stabil, yang menyebabkan komponen-komponen listrik di dalamnya terbakar. Alasan lainnya adalah peralatannya sudah tua. Ditambah dengan perawatan yang tidak tepat, semua masalah ini akan muncul bersamaan. Singkatnya, ada banyak alasan. Sangat sulit untuk menentukan penyebab pastinya. Begitu banyak peralatan yang hancur sekaligus. Jika kita membeli penggantinya sekarang, akan memakan waktu setidaknya sebulan, termasuk waktu pemasangan dan debugging. Jadi, akan butuh waktu lama sebelum kita bisa memulai kembali produksi," gumam Wang Ran. "Kalian tetap di sini dan terus periksa peralatan lainnya. Lihat apakah ada masalah lain," kata Lin Yi. "Wang Ran, ikut aku ke kantor." "Mengerti, Guru Lin." Mereka berdua berjalan keluar dari bengkel dan masuk ke kantor bersama-sama. "Guru Lin, tegur aku." "Aku akan menuruti apapun yang Guru Lin katakan," kata Wang Ran sambil berlinang air mata. "Hah, buat apa aku memarahimu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Kalau ada yang salah, aku pasti akan bertanggung jawab penuh." Lin Yi tersenyum saat melihat Wang Ran yang berlinang air mata. "Keberanianmu untuk bertanggung jawab memang patut dikagumi. Namun, kau tak bisa disalahkan atas hal ini. Ada yang sengaja mempermainkan kita. Kalau tidak, banyak hal takkan terjadi sekaligus. Apakah ada yang bermain trik lagi?" Wang Ran berkata dengan heran, "Tapi bukankah kita sudah mengurus New Asia Technologies dan Huike Electronics? Mereka cuma dua bidak catur dan tidak terlalu penting," kata Lin Yi. "Dalang sebenarnya adalah seseorang yang dikirim oleh Jaewon Television. Namanya Zhang Haiyong." Agar Wang Ran dapat berkembang pesat, Lin Yi merasa perlu untuk membiarkannya berpartisipasi dalam urusan ini. Jika tidak, ia tidak akan mampu mengimbangi perkembangan grup Lingyun. "Stasiun TV?" tanya Wang Ran terkejut. "Saya tahu perusahaan ini sangat terkenal di seluruh dunia, tetapi ada perbedaan ukuran yang sangat besar antara kedua perusahaan kami. Mereka tidak perlu melakukan ini. Mereka melakukan ini karena mereka orang-orang yang menjijikkan." Lin Yi bersandar di kursinya dan mengganti topik pembicaraan. "Bagaimana tulisanmu?" Nggak apa-apa, waktu kuliah, aku pernah nulis untuk koran sekolah." Bagi seseorang yang rendah hati seperti Wang Ran, jika dia mengatakan tulisannya baik-baik saja, maka pastilah tulisannya sangat bagus. Akan tetapi, jika itu adalah He Yuan, itu berarti tulisannya tidak ada nilainya. Nanti kalau kamu kembali lagi, lihat apakah ada masalah lain dengan peralatannya. Lalu, selesaikan masalah-masalah itu dan terbitkan artikel dengan nada pihak ketiga.
Katakan kepada mereka bahwa rangkaian kejadian ini disebabkan oleh stasiun TV, tapi ingat, jangan sebut Zhang Haiyong di artikel. Tudurlah seluruh stasiun TV. Bab 796 Serangan Balik Defensif. Guru Lin, kalau kita melakukan ini, bukankah itu sama saja dengan melawan stasiun televisi? Bukankah ini merugikan kita? Lin Yi tersenyum dan mengangguk, meskipun dia belum terlalu mampu, dia telah tumbuh selama periode waktu ini. Tidak buruk juga jika dia mampu mengenali masalah-masalah ini sejak dini. Kita kan tidak akan berhadapan langsung dengan stasiun TV. Tenang saja, ikuti saja perintahku, kata Lin Yi. Setelah Anda selesai menulis, kirimkan saja. Mengerti, Guru Lin? Baiklah, lakukan saja apa yang kau mau. Mereka berdua berjalan keluar kantor. Wang Ran pergi ke bengkel sementara Lin Yi kembali ke mobilnya. Dia memainkan teleponnya dan menelepon Zhang Haiyong. Halo, bolehkah saya tahu siapa Anda? Selamat malam, Manajer Zhang. Saya Lin Yi, Presiden Lingyun Group. Oh, Bos Lin, halo, kata Zhang Haiyong sopan. Manajer Zhang, apakah Anda punya waktu sekarang? Saya ingin mengajak Anda makan di luar. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Kebetulan sekali. Saya sedang makan malam dengan beberapa klien, tapi saya masih punya waktu 5 menit sebelum itu. Kalau Presiden Lin mau bertemu, kita bisa bicara lewat telepon, tapi saya cuma punya waktu 5 menit, jadi saya harus minta maaf. Bicara lewat telepon itu membosankan sekali. Lebih baik bicara langsung. Kalau tidak, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Aduh, kalau begitu tidak ada cara lain. Meskipun aku di Zonghai, aku benar-benar tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Aku hanya bisa melewatkan janji temu ini. Tidak apa-apa. Manajer Zhang sedang bersenang-senang. Kamu harus istirahat yang cukup. Seseorang bisa tiba-tiba mati kalau sering begadang. Hehehe, terima kasih atas perhatiannya, Presiden Lin. Kamu juga. Jangan begadang setiap hari untuk menulis kode. Kamu punya bisnis yang sangat besar. Kalau terjadi sesuatu padamu, stafmu bisa mati kelaparan. Terima kasih. Aku masih muda. Seharusnya aku hidup sedikit lebih lama darimu. Zhang Haiyong tidak mengatakan apapun lagi dan menutup telepon. Di dalam mobil, Lin Yi meregangkan badan dan memanggil Cao Jingqiu. Presiden Lin. Nada bicara Cao Jingqiu sangat tenang, di luar dugaan Lin Yi. Aku sudah menghancurkan Cisco, tapi kau masih bisa bicara dengan nada seperti itu. Aku sangat senang. Anda investor saya dan pemegang saham perusahaan kami. Saya tidak perlu mempersulit rekan saya, kata Cao Jingqiu. Lagi pula, saya juga sudah benar-benar memahami situasi antara Longxin dan Cisco sekarang. Saya bisa melihat semua ini dengan jelas. Aku suka orang sepertimu. Lin Yi tertawa. Kamu di mana? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Setelah 7. Tempat apa ini? Bar. Kamu bisa menemukannya di aplikasi navigasi. Tunggu aku di sana. Mengikuti instruksi Cao Jingqiu, Lin Yi menemukan alamat bar di aplikasi dan melaju ke sana. Akan tetapi, sebelum pergi, dia menelepon Ji Qingyan dan mengatakan padanya bahwa dia akan kembali lagi nanti dan memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Setengah jam kemudian, Lin Yi tiba di pintu masuk After Seven. Agak berbeda dari yang dibayangkannya. Tidak berisik dan cukup bersih. Ketika dia memarkir mobil dan membuka pintu, dia melihat Cao Jingqiu duduk di depan bar, dengan elegan mengangkat gelasnya dan mengobrol dengan orang asing. Saudaraku, minggir. Aku sudah menyukai wanita ini. Jangan berburu di sini lagi, Lin Yi menepuk bahu orang asing itu. Cao Jingqiu berbau alkohol dan matanya dipenuhi dengan sedikit tanda mabuk. Apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Ekspresi orang asing itu sangat berlebihan. Wajahnya berubah, dan kemampuan aktingnya sempurna. Tidak masalah kalau kamu tidak mengerti, aku bisa bahasa Inggris. Kata Lin Yi, angkat rahangmu dari tanah. Orang asing itu tampak marah dan berdiri. Lin Yi mengulurkan tangan dan menebas leher orang asing itu dengan pisau saku. Yang terakhir jatuh ke tanah dan pingsan. Bodoh, aku tidak percaya kau masih ingin bertarung denganku. Pak, After Seven kami bar dengan suasana yang harmonis. Kalau Bapak mau memperlakukan tamu seperti ini, saya harap Bapak mau pergi, kata bartender di bar itu. Lin Yi merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci Bugatti miliknya, lalu menaruhnya di atas meja. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk membawanya pergi sekarang. Ayo pergi ke tempat lain. Tentu, aku akan mengikutimu. Cao Jingqiu tersenyum. Pria-pria lain di bar itu menatap Lin Yi. Apakah orang-orang sekarang begitu lugas dalam mendekati gadis-gadis?
Dia hanya perlu menunjukkan kunci mobilnya. Ketika mereka berdua tiba di sudut bar, Cao Jingqiu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu mau minum apa? Aku yang bayar. Saya sedang mengemudi jadi saya tidak bisa minum. Kau takut akan hal itu? Cao Jingqiu menatap Lin Yi. Siapa yang berani menghentikanmu di Zonghai? Apa yang kau bicarakan? Aku warga negara yang baik. Jika kau dianggap warga negara yang baik, itu berarti tidak ada orang jahat di dunia ini. Cao Jingqiu mengejek. Terakhir kali kau berinisiatif mencariku, itu untuk menipu 6 perusahaan farmasi. Sekarang kau sudah di sini, siapa yang kau coba tipu? Perusahaan listrik Jayawon. Perusahaan listrik. Cao Jingqiu terkejut. Listrik stasiun Treasure Island. Benar sekali, itu mereka. Saat dia selesai mengobrol dengan Cao Jingqiu, hari sudah lewat tengah malam. Setelah pergi, Lin Yi kembali ke mobil dan menelepon He Yuan. Apa yang telah terjadi? He Yuan mengangkat telepon Lin Yi dan berkata dengan kaget. Kamu masih bangun? Tidak, akhir-akhir ini banyak pekerjaan di perusahaan. Saya sedang mengerjakan laporan. Jangan membual. Aku bisa mendengar suara-suara di televisi. Kamu pasti sedang menonton drama. Sial, apa kau benar-benar harus mengungkap kebenarannya? Tidak bisakah kita saling menjaga muka, keluh He Yuan. Kamu meneleponku tengah malam. Ada apa? Investasi sebesar 40 juta dolar AS oleh Mitsui Financial Group akan ditransfer ke rekening Tonghua Electronics paling lambat pukul 8 besok pagi. Tulis artikel hubungan masyarakat atas nama Longsin dengan topik utama seputar Tonghua Electronics. Nyatakan bahwa kami telah menerima 40 juta dolar AS dari Mitsui Financial Group. Anda dapat meminta orang-orang dari Departemen Hubungan Masyarakat untuk membuat kontennya sendiri, lalu memeriksanya nanti, kata Lin Yi. Baiklah, kalau begitu jangan lupa untuk memisahkan Tonghua Electronics dari Longsin Technology, terutama terkait pembagian keuangan dan pajak. Ini masalah kecil. Aku akan pergi ke perusahaan besok pagi untuk mengurusnya. Pembagian keuangan dan pajak adalah masalah yang sangat merepotkan. Namun, lebih mudah untuk mengurus masalah ini dengan pengadilan. Dengan skala grup Lingyun dan pengaruh Lin Yi di Zonghai, hal ini dapat diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon. Jika ada orang bodoh yang mencoba menghentikan mereka, mereka akan dipecat keesokan harinya. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikan misinya. He Yuan berkata, kalau tidak ada yang lain, aku tutup dulu. Aku mau nonton drama. Jam berapa sekarang? Begadang itu buruk untuk kesehatanmu. He Yuan terkekeh. Terima kasih, bos. Saya akan selesai dalam 10 menit. Lalu, saya akan tidur. Aku tidak khawatir dengan kesehatanmu. Aku hanya takut kamu tiba-tiba meninggal karena begadang dan menunda urusanku. Bab 797. Apakah aku sebodoh itu? Ketika Lin Yi kembali ke rumah, waktu sudah lewat pukul 1 pagi. Jikingyan sudah tertidur, dan postur tubuhnya masih tidak anggun seperti sebelumnya. Kakinya melingkari selimut, dan dia tampak sangat manis. Pagi-pagi sekali di Zonghai sangat sepi, tetapi Lin Yi sama sekali tidak mengantuk. Ia sudah menantikan fajar esok hari. Kring kring kring. Keesokan paginya, sebelum Lin Yi sempat bangun, dia dibangunkan oleh telepon di samping bantalnya. Lin Yi tidak menyangka penelepon itu adalah Sen Sui. Bibi Sen, kata Lin Yi sambil bangkit dari tempat tidur. Apakah kamu berencana untuk memulai perang skala penuh dengan stasiun TV? Awalnya, saya tidak ingin melakukan ini, tetapi mereka terus datang dan membuat masalah. Itu terlalu mengganggu, jadi saya bersiap untuk bertindak. Tapi saya rasa stasiun tidak memberi tekanan apapun pada kalian. Memang benar, tapi mereka sudah hampir mati. Aku merasa mereka agak menyebalkan, dan aku tidak ingin bermain dengan mereka lagi. Bagaimanapun, hari ini pasti akan tiba cepat atau lambat. Namun, setelah apa yang kau lakukan, hubungan antara kedua belah pihak mungkin sudah putus. Selanjutnya, mereka mungkin menyerang grup Lingyun. Bibi Sen, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku tidak sebodoh itu untuk menggunakan grup Lingyun untuk melawan mereka secara langsung. Orang lain akan dijadikan umpan. Saya penasaran kenapa kamu menyerang stasiun TV. Ternyata kamu menemukan kambing hitam, kata Sen Sui sambil tersenyum. Tapi apakah kamu yakin kambing hitam yang kamu temukan ini dapat memblokir serangan stasiun? Mereka tidak hanya akan mampu menghalangi mereka, tapi saya rasa mereka juga akan membuat mereka takut setengah mati. Mendengar ini, Sen Sui kembali tertegun. Dia tidak dapat mengetahui perusahaan mana yang mampu seperti itu. Akan tetapi, Sen Sui cukup pintar untuk tidak meneruskan penyelidikannya. Artikel humas itu seharusnya jadi langkah pertamamu, kan? Kapan langkahmu selanjutnya?
Aku akan menunggu Jaewon Television keluar dan menjelaskan diri mereka sendiri. Dengan begitu, mereka akan membalikkan keadaan dan membuat semua orang berpikir bahwa kita telah berbuat salah kepada mereka. Pada saat itulah kita akan mengungkap langkah kedua kita dan menikmati hasil kerja keras kita satu persatu. Dengan begitu, kita pasti akan muncul sebagai pemenang. Kalau begitu, teruslah membuat masalah. Ingat, hubungi aku kalau ada yang tidak bisa kau tangani. Tidak masalah. Terima kasih, Bibi Sen. Keduanya mengobrol tanpa basa-basi. Percakapan itu berlangsung kurang dari 5 menit sebelum mereka menutup telepon. Namun, setelah itu, ponsel Lin Yi terus berdering. Rasanya seperti meledak. Liang Ruoxu, Qin Han, Gao Zongyuan, dan Liang Jinming menelepon satu demi satu untuk menanyakan pendapat Lin Yi. Alasan semua orang cemas adalah karena situasi ini berbeda dari sebelumnya. Lin Yi menghadapi sebuah stasiun TV. Meskipun dalam hal skala, ia sebanding dengan grup Huayin sebelumnya. Namun, orang yang dihadapinya kali ini berbeda. Orang tua Zhang Zhongmo itu jauh lebih kuat dari Zhao Mo. Mereka tidak tahu apakah Lin Yi bisa lolos tanpa cedera setelah bertukar pukulan seperti ini. Namun, selain Liang Ruoxu, Lin Yi tidak mengangkat panggilan orang lain. Dia hanya membalas di grup chat beranggotakan 4 orang, dan mengatakan agar mereka tidak khawatir. Sementara itu, Ji Qingyan baru mengetahui masalah ini setelah beberapa waktu. Karena dia sibuk sarapan sejak dia bangun pagi, dia tidak terlalu memperhatikan hal ini. Baru saat dia melihat Lin Yi asyik mengobrol di WeChat di ponselnya dan menelepon tanpa henti, dia merasa ada yang tidak beres dan menanyakannya. Namun, Ji Qingyan tidak banyak berkomentar. Lin Yi selalu punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Dia tidak pernah melakukan hal yang tidak dia yakini. Karena itu, tidak perlu meminta terlalu banyak. Dia hanya perlu membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Bagaimanapun, ia sudah menabung cukup banyak. Sekalipun suatu hari ia mengalami kekalahan telak, uang itu bisa menopangnya seumur hidup atau mendanainya untuk bangkit kembali. Pendek kata, dia hanya perlu menenangkan hatinya dan tidak mencemaskan apapun. Aku sudah selesai makan. Aku akan berkemas untuk bekerja. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku akan pergi ke perusahaan nanti. Setelah makan malam, Ji Qingyan kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian sebelum pergi bersama Lin Yi. Setelah mengirim Ji Qingyan ke grup Chaoyang, Lin Yi pergi ke grup Ling Yun dan kembali ke kantornya. Pada saat yang sama, Qixian Zhao dan He Yuan Yuan juga tiba. Di samping He Yuan Yuan berdiri seorang wanita dengan rambut sebahu. Nama wanita itu Han Yao, berusia sekitar 34 atau 35 tahun, dan menjabat sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat Ling Yun Group. Bagaimana situasinya? Apakah stasiun sudah merespons? 3 artikel humas berturut-turut telah dirilis, dan mereka menjelaskan masalah ini secara logis. Sekarang, opini publik telah terombang-ambing. Banyak orang mengatakan bahwa kami mencoba memeras uang, dan tidak banyak orang yang percaya lagi pada artikel humas yang Anda minta uang rantulis, kata Han Yao. Karena Tonghua Electronics terlalu kecil dan hanya pabrik kecil yang tidak dikenal, banyak orang telah berpindah haluan. Ada banyak postingan kritis yang menargetkan kami, terutama di forum teknologi populer. Mereka bahkan menganggap masalah ini sebagai lelucon. Jangan khawatir tentang komentar-komentar itu, kata Lin Yi dengan acuh tak acuh, apa pendapat orang-orang di industri ini tentang ini? Reaksi orang dalam industri sangat tenang. Mereka semua menganggap ini lelucon. Bos, saya pikir Anda telah jatuh ke dalam perangkap mereka, kata He Yuan Yuan. Ada beberapa masalah di pabrik, tapi kamu langsung menyalahkan stasiun TV. Meskipun itu benar, tidak ada yang percaya sama sekali. Ini mirip fitnah. Aku tahu itu. Inilah yang kuinginkan. Ketiganya saling memandang dan merasa bahwa akan terjadi lagi kejadian dahsyat yang menggemparkan. Kring kring kring. Telepon Lin Yi berdering. Orang yang menelepon adalah Zhang Haiyong, yang sesuai dengan harapan Lin Yi. Pelaku sebenarnya sedang menelepon. Mari kita lihat apa yang dia katakan dulu. Lin Yi mengangkat telepon dan mulai bekerja. Presiden Lin, apa kau seputus asa itu? Kau benar-benar menuduh kami. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Lin Yi terkekeh. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Zhang Haiyong tertawa dan berkata. Sebelumnya, banyak orang bilang Presiden Ling Yun Group luar biasa. Sekarang, sepertinya dia tidak sehebat itu. Serangan ini terlalu rendah. Apa menurutmu ada yang akan percaya padamu? Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tak akan pernah absen, jadi jangan cemas. Aku yakin kebenaran akan segera terungkap. Saya sarankan kamu jangan publikasikan pikiran-pikiran kotormu. Pikirkan citramu dulu. Kalau tidak,
reputasimu di industri ini akan hancur. Nanti, kamu tidak akan jauh dari kebangkrutan. Kamu sama sekali tidak pintar, kata Lin Yi. Aku menghancurkan Cisco dalam semalam, lalu mengalahkan Huayin Group. Apa kau pikir aku sebodoh itu sampai mempermainkanmu dengan cara serendah itu? Hanya karena kamu idiot, bukan berarti kami semua juga begitu. Bab 798 Pemain Catur. Lin Yi tidak membuang-buang napasnya pada Zhang Haiyong. Setelah menutup telepon, dia menatap Han Yao dan berkata, Direktur Han, apakah Anda sudah menyiapkan artikel PR yang saya minta kemarin? Semuanya sudah siap. Konten utamanya adalah tentang investasi ini, dan tidak melibatkan perselisihan kami dengan Jaewon Television. Selain itu, tulislah artikel hubungan masyarakat lainnya untuk mengekspresikan sentimen nasional kita. Sentimen nasional. Kata-kata Lin Yi membingungkan ketiga eksekutif itu. Tak satu pun dari mereka mengerti apa hubungannya ini dengan negara mereka. Coba pikirkan, setelah artikel humas Anda terbit, di mata masyarakat umum, Tonghua Electronics akan dianggap sebagai perusahaan di bawah kendali Sunrise Landis, dan saat ini, Jaewon Television telah muncul untuk membuat masalah bagi mereka. Bukankah ini mempermainkan sentimen nasional? Tindakan melawan Sunrise Land dengan mengorbankan kepentingan pribadi adalah tindakan patriotik yang hebat. Qi Xianzhao adalah orang pertama yang bereaksi. Dia merasa tindakan bosnya sungguh menakjubkan. Dia secara langsung menempatkan stasiun TV dan Mitsui Financial Group di sisi yang berlawanan. Dengan kata lain, ia menjadi sutradara adegan ini dan menempatkan kedua peserta yang berbeda ini di panggung untuk bertarung. Kenyataannya, isu seputar Jaewon memang selalu menjadi masalah yang sangat sensitif, namun sang bos telah melabeli stasiun TV itu sebagai patriot. Inilah yang dimaksud dengan menderita dalam diam. Jika mereka berani mundur di tengah jalan, mereka akan dianggap desersi. Reaksi publik terhadap hal ini akan menyebabkan saham mereka anjlok. Namun, jika mereka bertarung sampai mati, Mitsui Konsortium tidak akan mudah dihadapi. Dengan cara ini, Lingyun Group akan mampu terhindar dari masalah, dan mereka juga akan mampu mempromosikan Tonghua Electronics. Meskipun masyarakat umum akan memiliki beberapa penolakan terhadap Tonghua Electronics, para profesional di industri tersebut secara tidak langsung akan mengakui kemampuan Tonghua Electronics, yang tidak diragukan lagi akan menarik investasi. Setelah beberapa waktu, setelah masalah ini mereda, akan ada gelombang akuisisi terbalik lainnya yang memungkinkannya mengambil alih kembali perusahaannya dari kendali Sunrise Land. Ini akan memicu gelombang publisitas hubungan masyarakat yang kuat. Operasi semacam ini dapat dicatat dalam buku teks. Presiden Lin, ada masalah di sini, kata Han Yao. Apa masalahnya? Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa ini dilakukan oleh stasiun TV. Ini langkah krusial. Kalau tidak, langkah-langkah selanjutnya akan sia-sia. Aku tahu itu. Lin Yi tersenyum. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mencari orang yang lebih profesional untuk melakukannya. Tapi jangan salah paham. Bukannya kamu tidak mampu, hanya saja tugas ini tidak cocok untuk orang biasa sepertimu. Mereka bertiga saling berpandangan dan mengerti apa maksud Lin Yi. Mereka akan memobilisasi pasukan troll internet. Sepanjang pagi, Lin Yi tinggal di kantornya bersama Qi Xianzhao dan dua orang lainnya untuk menyempurnakan detail masalah ini. Hal ini untuk memastikan tidak ada yang salah. Akhirnya, He Yuan lah yang membawakannya makan siang. Tepat pukul 12 siang, sebuah postingan berjudul "Perusahaan Listrik Jaewon Melawan Industri Semikonduktor Daratan" menjadi viral di internet. Topik ini menjadi topik yang sedang tren di puluhan portal web. Dalam waktu kurang dari 2 jam, masalah ini telah menyebar di internet. Awalnya, tidak banyak orang yang mempercayai postingan tersebut, tetapi rekaman yang dirilis kemudian mengonfirmasi kebenarannya. Selain itu, Lin Yi juga meminta Wang Yaxin dan Wang Yongming untuk mengungkapkan di internet bahwa rangkaian operasi ini diprakarsai oleh Zhang Haiyong, manajer umum Jaewon Television. Dua berita yang mengungkap nama asli dan sebuah rekaman sepenuhnya mengonfirmasi berita tentang stasiun televisi yang menyerang perusahaan-perusahaan daratan. Hal itu pun membuat netizen dan kalangan industri percaya bahwa masalah ini benar-benar dilakukan oleh stasiun televisi tersebut. Untuk sesaat, opini publik meroket ketika mereka mengarahkan ujung tombak mereka ke stasiun televisi. Bahkan mencapai tingkat kecaman publik. Pukul 3 sore, Lin Yi meregangkan badan ketika melihat keadaan semakin memburuk. Ia merasa sudah waktunya. Sudah waktunya untuk memulai fase rencana berikutnya. Kring kring kring. Namun, pada saat ini, Zhang Haiyong menelepon lagi. Lin Yi, kamu tidak tahu malu. Kamu benar-benar menyuap mereka berdua untuk menjebakku. Kali ini, emosi Zhang Haiyong tidak stabil seperti sebelumnya. Begitu panggilan tersambung, dia mulai meraung histeris.
Sekarang buktinya sudah meyakinkan, bagaimana kau bisa mengatakan aku menjebakmu? Lin Yi berkata perlahan. Paling-paling aku memberimu sedikit rasa dari obatmu sendiri. Aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu sekarang. Aku perintahkan kau untuk segera menghentikan serangan rumor palsu itu, atau kita harus membawa masalah ini ke jalur hukum. Presiden Zhang, jangan terlalu kesal. Saya ingin berbaikan dengan Anda kemarin, tetapi Anda bersikeras bersikap tenang di depan saya. Sekarang setelah Anda tahu bahwa Anda tidak bisa berpura-pura lagi, Anda malah mengaku ingin menjadikan hukum sebagai senjata. Menyebut Anda anjing berstandar ganda akan terasa menyanjung. Aku malas bicara omong kosong dengan bajingan sepertimu. Kalau kau terus bertindak gegabah, stasiun kami tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kuharap kau tidak menyesalinya nanti. Saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan. Permainan baru saja dimulai. Mari kita selesaikan ini perlahan-lahan. Lin Yi menutup telepon tanpa memberi Zhang Haiyong kesempatan berbicara. Bos, pihak lain tampaknya mulai kehilangan akal sehatnya, kata He Yuan. Dia cuma idiot. Jadi gimana kalau dia sampai mengamuk? Setelah itu, Lin Yi menatap Han Yao. Sudahkah kamu menyiapkan postingan humas yang kuminta? Silakan publikasikan sekarang. Kamu bisa urus sendiri. Aku tidak akan menemanimu. Lin Yi mengambil kunci mobil dan berjalan keluar kantor. Bos, kamu mau kemana? Masalah ini belum selesai. Sudah waktunya, aku harus menjemput kakak perempuanmu dari kantor. Bukankah dia pulang kerja jam 5? Sekarang baru jam setengah 4. Keluarga kami mengadakan pesta barbeque hari ini, jadi dia pulang kerja lebih awal dan akan pergi ke supermarket nanti. Tunggu aku ikut juga. Melihat He Yuan pergi bersama Lin Yi, Qian Zhao tidak merasakan apapun terhadapnya. Namun, Han Yao sedikit cemburu. Kapan saya bisa pergi ke rumah bos untuk menumpang? Mengapa bosnya begitu serius? Mengapa dia tidak terpikir sedikit pun untuk tidur dengan bawahan wanitanya? Menyebalkan sekali. Di kantor Liang Ruoxu di kompleks mekanisme. Setelah melihat postingan terkait, Liang Ruoxu segera melakukan panggilan video ke Shen Sui. Bu, ibu seharusnya sudah mendengar tentang Tonghua Electronics dan Jaiwan Television, kan? Saya melihatnya pagi ini. Setelah dorongan Lin Yi, kedua belah pihak sekarang benar-benar bermusuhan. Apakah menurutmu Lin Yi punya peluang untuk menang? Kamu tidak bisa bertanya padaku tentang ini. Kamu harus bertanya pada Lin Yi. Tapi dia tidak memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi, jadi aku tidak perlu khawatir. Dia sudah bilang begitu, jadi apa yang kau khawatirkan? Lagi pula, Zhao Mo dan yang lainnya sudah diurus Lin Yi. Seharusnya kau sudah percaya pada kemampuannya sekarang. Kemampuan Lin Yi memang tak perlu diragukan, tapi kali ini dia menghadapi Zhang Zhongmou. Aku khawatir dia akan menderita. Shen Sui tersenyum. Kamu tidak takut dia akan dirugikan, tapi dia tidak akan bisa pulih setelah kalah. Bab 799 sebuah buah catur yang indah, pukulan ilahi. Ini terutama karena Lin Yi terlalu sombong. Pukulan seperti ini kemungkinan besar akan berakibat fatal baginya. Tapi kamu harus mengerti bahwa orang yang sombong harus terlebih dahulu memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Jika kemampuannya tidak sesuai dengan egonya, suatu hari dia akan gagal. Percuma saja kamu khawatir. Dengan itu, Shen Sui mengeluarkan kantong kertas dari samping mejanya. Di dalamnya ada gaun abu-abu muda dengan motif bunga putih tercetak di atasnya. Ini gaun baruku. Kelihatannya bagus, ya. Aku ada acara makan malam amal beberapa hari lagi. Aku mau pakai ini. Ini rilisan terbaru Gucci, kan? Harganya lebih dari 200.000 yuan. Kamu punya selera yang bagus. Bisakah kau tidak terlalu sombong? Lagi pula, kau kan nona muda tertua di keluarga Liang. Apa kata orang kalau kau pakai gaun semahal itu? Kamu sendiri nggak bisa pakai itu, jadi kamu juga ngomongin aku kayak gitu. Kamu cemburu. Maksudku, aku ada urusan. Aku tidak ingin mempermalukan keluarga Liang, kata Liang Ruoxu. Jangan beri aku alasan seperti itu. Kau tidak bisa memakai gaun seperti itu meskipun kau mau. Bagaimana mungkin seorang ibu bersikap sepertimu? Kalau kau berani bicara tentangku lagi, aku akan laporkan pada nenekku, kata Liang Ruoxu. Sudahlah, jangan ganti topik. Kita belum selesai membahas apa yang baru saja terjadi. Kalau sampai ada yang salah, bagaimana masalah ini akan berakhir? Aku bukan dewa. Bagaimana mungkin aku tahu sebanyak itu, kata Shen Sui. Tapi pagi ini, Lin Yi bilang di telepon kalau dia sudah menemukan kambing hitam, jadi seharusnya tidak jadi masalah besar. Apakah dia menemukan seseorang yang bisa disalahkan? Itulah yang dia katakan, tapi aku tidak tahu bagaimana dia akan melakukannya.
Kau lebih mengenal Lin Yi daripada aku. Dia penuh tipu daya, jadi kupikir dia tidak akan rugi. Jangan khawatir dan lihat saja apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Awalnya, Shen Sui ingin mencoba gaun baru ini di depan Liang Ruoxu. Akan tetapi, dia takut akan mengeluh, jadi dia menyingkirkan gaun itu. Dentang, dentang, dentang. Tepat saat Shen Sui tengah menyimpan gaunnya, terdengar ketukan di pintu. Masuk, kata Shen Sui dengan kaku. Orang yang masuk adalah Wang Li, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat Huayin Corporation. Presiden Shen, tampaknya segala sesuatunya menjadi lebih rumit. Rumit? Apa yang terjadi? Ini adalah dua postingan terbaru. Salah satu dari mereka menunjukkan bahwa Tonghua Electronics adalah perusahaan yang diinvestasikan oleh Mitsui Financial Group. Dari perspektif bisnis, perusahaan tersebut merupakan bagian dari Sunrise Landis yang telah diakuisisi. Postingan lainnya menunjukkan bahwa serangan televisi Jaewon kali ini merupakan tindakan patriotisme dan menggunakan kebencian nasional untuk mempermasalahkannya. Mendengar berita ini, Shen Sui tertegun sejenak. Di ujung video lainnya, Liang Ruoxu juga tercengang. Tindakan Lin Yi terlalu brilian. Saya mengerti. Terus perhatikan pergerakan kedua perusahaan mereka. Baik, Presiden Shen. Wang Li pergi, dan wajah Liang Ruoxu dipenuhi kegembiraan. Bu, kambing hitam yang dibicarakan Lin Yi adalah Mitsui Financial Group, kan? Dari kelihatannya, memang seharusnya begitu. Dia bahkan bisa memikirkan langkah seperti itu. Aku sangat mengaguminya. Bukan apa-apa. Bukan itu maksud sebenarnya, kata Shen Sui. Mungkinkah ada makna yang lebih dalam di sini? Shen Sui mengangguk dan berkata dengan serius. Pertempuran bisnis itu bukan apa-apa. Langkah Lin Yi terlalu indah. Kata-kata ini membingungkan Liang Ruoxu. Ia tidak mengerti maksudnya. Tidak mungkin seburuk itu, kan? Sekarang, mereka menyerang perusahaan-perusahaan Sunrise Landis. Itulah sebabnya saya bilang menang atau kalah dalam bisnis itu tidak ada apa-apanya. Inilah tujuan sebenarnya di balik langkah ini. Wajah Shen Sui dipenuhi rasa lega. Lin Yi benar-benar membuatku terkesan kali ini. Tak lama kemudian, Liang Ruoxu juga menyadari betapa besar dampak masalah ini. Setelah terdiam cukup lama, ia berkata, Bu, apakah menurutmu ini kebetulan? Apakah Lin Yi melakukan ini secara tidak sengaja? Itu mungkin saja, tapi saya yakin dengan kecerdasan Lin Yi, dia seharusnya bisa memikirkan hal ini, kata Shen Sui. Karena ini bertindak sebagai payung pelindung yang sangat besar baginya. Sekalipun ia tidak bisa mengalahkan Zhang Zhongwo, ia bisa mundur tanpa cedera. Dengan kata lain, apapun yang ia lakukan, ia tidak akan menderita kerugian. Shen Sui diam-diam menghela nafas lega dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada apa dengan kepala keluarga Lin? Ketika kedua postingan itu dirilis, kalangan keuangan dan teknologi di Huaxia terguncang. Hal ini karena ada pula orang-orang tertentu yang menyadari betapa hebatnya gerakan ini, seperti yang dirasakan oleh Shen Sui sendiri. Mereka semua berdiri di depan komputer, ingin tahu bagaimana masalah ini akan berkembang. Zonghai Shangri-La Hotel, kamar presidensial. Kaye Mitsui duduk malas di depan komputer dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tahu bahwa pria bernama Lin Yi tidak mudah untuk dihadapi. Akan tetapi, dia tidak menduga dia akan menjadikan Mitsui Financial Group sebagai senjata. Dengan kata lain, dia menggunakannya sebagai alat. Dentang, dentang, dentang. Terdengar ketukan mendesak di pintu, dan Kaye Mitsui yang menjawab. Pintu didorong terbuka, dan Ito Mitsui masuk. Kak, kamu lihat berita online, kan? Kita ditipu oleh Lin Yi itu. Kaye Mitsui menyesap teh di cangkirnya. Tenang saja. Tidak perlu marah. Kita tidak kehilangan apapun. Opini publik saja sudah merupakan pukulan berat bagi kami. Ini hanya sementara. Dengan reputasi internasional grup Mitsui, hal semacam ini tidak akan mengguncang fondasi kami sama sekali. Akan mereda seiring waktu. Dengan bakat Kaye Mitsui, dia telah melihat masalah ini dengan sangat jelas. Dalam hal ini, satu-satunya orang yang benar-benar terpengaruh adalah stasiun televisi. Meskipun pada awalnya mereka memperoleh banyak dukungan publik, begitu opini publik memudar, saham mereka pasti akan anjlok. Ini adalah langkah yang brilian. Saudari, keluarga kami sudah memberitahu kami untuk segera bertindak. Kami tidak bisa menunda masalah ini lebih lama lagi. Aku punya pengaturan sendiri untuk masalah ini. Kamu bisa pergi dulu. Ito Mitsui mengerutkan kening dan tak berani berkata apa-apa lagi. Ia diam-diam keluar dari kamar Kaye Mitsui. Saat dia menutup pintu, ekspresi jahat muncul di wajahnya. Saya hanya khawatir tidak akan menemukan kesempatan untuk bergerak. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini.
Bab 800 Apakah Anda ingin menjadi orang terkaya? Setelah meninggalkan grup Ling Yun, Lin Yi membawa He Yuan ke grup Chaoyang untuk menjemput Ji Qingyan dari tempat kerja. Kakak senior, aku di sini untuk menumpang. Apa aku mengganggu kalian berdua? Saat memasuki kantor Ji Qingyan, He Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Tidakkah kau merasa kau munafik? Kau sudah di sini, dan kau masih mengatakan itu. Apa kau tidak malu? Lin Yi mengeluh. Nggak ada gunanya kita makan berdua saja. Suasananya lebih ramai kalau Yuan ada di sini. Yang penting dia nggak cuma numpang makan, tapi dia juga numpang menginap, jadi aku nggak mau dia ada di dekatku. Anak muda harus lebih berhati-hati, kata He Yuan, meskipun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan ginjalmu. Jangan ngomong sembarangan. Kita tidur di kamar terpisah, kata Ji Qingyan malu-malu. Kalau begitu, kurasa bos memang tidak mau menemanimu. He Yuan berkata, kalau dia benar-benar punya pikiran seperti itu, apa dia akan butuh waktu lama untuk bertindak? Ekspresi curiga muncul di wajahnya. Benarkah? Lin Yi terdiam. Aduh. Kalau begitu aku akan bergerak sekarang dan menunjukkan niatku. Wajah Ji Qingyan semakin memerah. He Yuan menambahkan. Senior, sebenarnya, main-main di kantor itu seru banget. Ini kan sudah abad ke-21. Kalau pengalaman pertamamu di tempat tidur, pasti membosankan. Jauh lebih seru kalau di kantor. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ji Qingyan meraih tas tangannya. Ikut aku belanja bahan makanan. Dia tahu bahwa Lin Yi tidak suka berbelanja di supermarket, jadi dia mengirimnya kembali dan malah pergi berbelanja dengan He Yuan. Lin Yi senang bisa bebas. Ia berkendara kembali ke pavilion Jiushu dan menyiapkan semua yang dibutuhkannya, menunggu mereka berdua kembali. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Sensui. Bibi Sen, kata Lin Yi sopan. Ada sedikit aktivitas di Jaewon Television. Pria bernama Zhang Haiyong telah dipecat. Di tingkat internasional, harga saham Jaewon Television berfluktuasi secara tidak menentu, tetapi saya perkirakan ini tidak akan terlalu merugikan mereka. Setidaknya, masalah ini akan selesai dalam sebulan. Harga saham akan kembali stabil saat itu. Sudah kuduga, kata Lin Yi. Di seluruh dunia, Jaewon Television adalah produsen chip nomor 1. Bahkan Apple pun membeli komponen dari mereka. Bahkan Samsung pun selangkah di belakang mereka. Ketika mereka mengendalikan monopoli semacam itu, perkelahian kecil ini tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan besar bagi mereka. Ini pula sebabnya mengapa Jaewon Electric Company jauh lebih tangguh daripada Huayin Group meski berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini karena mereka mempunyai posisi pasar yang tak tergantikan. Permintaan pasar terhadap produk-produk itu tinggi, yang berarti sedikit berita negatif tidak terlalu memengaruhi mereka seperti yang diinginkan Lin Yi. Pada titik ini, Huayin Group tidak dapat dibandingkan. Aku sudah tahu. Ini semua sesuai harapanmu, kata Sensui. Tapi Anda mungkin salah tentang satu hal. Mitsui Group belum mengambil tindakan. Itu benar. Di permukaan, ini tampak seperti permainan bisnis sederhana, tetapi pada kenyataannya, medan perang sesungguhnya ada di pasar modal internasional. Bukan hanya Jaewon Television yang terdampak. Mitsui Financial Group juga turut terdampak. Namun, kini mereka tak bereaksi sama sekali. Seolah-olah mereka sama sekali tidak menganggap serius masalah ini. Berdasarkan situasi saat ini, tampaknya mereka tidak bermaksud melanjutkan masalah ini. Yang salah perhitungan Lin Yi adalah bahwa ia telah meremehkan status kaya Mitsui dalam keluarga Mitsui. Dengan hubungan mereka saat ini, dia pasti telah memblokir semua hal ini. Kalau tidak, Mitsui Group mungkin sudah menggunakan beberapa cara untuk melawan Jaewon Television. Jika itu terjadi, situasi keuangan internasional tidak akan begitu tenang. Meskipun masalah ini akan mereda di masa depan, kamu menanganinya dengan sangat baik, kata Sensui. Sudah ada kabar dari para petinggi. Selama kau tidak mencari kematian di masa depan, tak seorang pun akan berani menyentuhmu. Kau akan bebas sepenuhnya. Apa kau tertarik menjadi orang terkaya di Huaxia? Sensui memilih momen ini untuk mengucapkan kata-kata ini kepada Lin Yi. Ada makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Di negara seperti Huaxia, jika seseorang tidak berasal dari latar belakang politik, menjadi orang terkaya di negara tersebut akan menjadi sebuah impian. Lebih baik tidak. Aku benar-benar tidak punya keterampilan itu, dan aku tidak ingin hidup di bawah sorotan. Dasar bocah nakal, kata Sensui sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu kuingatkan. Stasiun sudah selesai menangani Zhang Haiyong, jadi mereka mungkin akan segera melakukan hal lain. Hati-hati. Ya, terima kasih, Bibi Sen.
Setelah menutup telepon Sensui, Ji Qingyan dan He Yuan masuk sambil membawa beberapa tas berisi barang. Harus dikatakan bahwa Ji Qingyan cukup pintar. Sekarang setelah dia menangkap He Yuan, dia menggunakannya sebagai kuli. Tidak mudah untuk makan enak di rumah. Tak lama kemudian, bahan-bahan pun ditaruh di atas meja. He Yuan sama sekali tidak berbasa-basi. Ia mulai makan tanpa ragu. Yuan, bagaimana hubunganmu dengan Gao Zongyuan akhir-akhir ini? Awalnya, Ji Qingyan dan Lin Yi memiliki pemikiran yang sama. Awalnya, mereka berdua ingin menjodohkannya dengan Qi Xianzhao. Meskipun penampilan Qi Xianzhao tidak menonjol, dia jelas tidak jelek. Selain itu, tinggi badan dan temperamennya tidak buruk, sehingga ia cukup cocok dengan He Yuan. Sayangnya, He Yuan tidak mempunyai perasaan apapun terhadapnya, jadi mereka menyerah untuk mencoba menjodohkan pasangan itu. Cukup bagus. Kita mungkin akan segera melihat hasilnya. Mulut He Yuan penuh dengan daging. Ia berkata tanpa mendongak atau membuka mata. Hasilnya secepat ini, tanya Lin Yi, kamu bergerak cukup cepat. Bukankah begitu, kata He Yuan dengan nada serius. Kita semua pernah memikirkannya. Suatu hari, saat kau sedang tidak melihat, kami akan menempelkan bom kecil padamu dan meledakkannya saat kau sedang mengemudi. Seru, kan? Sialan, apa kau sedang merencanakan cara untuk membunuhku? Benar, kata He Yuan, tapi dia menolak ide ini. Dia bilang itu terlalu berdarah. Itulah sebabnya kami punya metode lain, kata He Yuan. Dia bilang ada jalur khusus untuk membuatmu di euthanasia. Lagi pula, dia bilang kalian bersaudara, jadi dia ingin kalian mati dengan tenang. Sial, aku benar-benar ingin menghancurkan wajahmu. Bisakah kalian berdua berhenti bertengkar, keluh Ji Qingyan. Untungnya, ini rumahku. Kalau orang lain melihatnya, apa kata mereka? Dia berencana membunuhku. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Bukankah Yuan hanya bercanda? Kenapa kamu tidak bisa mengalah padanya? Ya. Lagi pula aku perempuan. Seharusnya kau biarkan aku melakukan ini. Kamu bilang kamu seorang gadis. He Yuan meletakkan sumpitnya dan membusungkan dadanya. Benar. Aku gadis yang lembut dan manis. Aku tidak tahu. Bagaimana kalau kau buka celanamu dan biarkan aku memeriksa apakah kau pria atau wanita untuk Gao tua? Lin Yi, percaya atau tidak, aku akan melemparkanmu ke kolam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.